Shalom, saudara kan dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam dalam damai dan sukacita dari Allah kiranya senantiasa beserta kita di hari ini. Firman Tuhan bagi kita di hari ini sesuai dengan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, kitab Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat yang ke-7 hingga yang ke-22. Saya pilih secara khusus bagi kita dan saya akan bacakan Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ditegur dan menegur, ini sudah menjadi hal yang tidak asing di dalam kehidupan kita. Kita pernah ditegur oleh orang lain, bahkan kita pun juga pernah menegur orang lain kalau ada sebuah kesalahan atau perbuatan yang tidak pas dalam kehidupan kita. Kira-kira kalau kita menjadi seorang penegur, apa yang kita rasakan? Saya yakin kita merasa lebih pintar atau lebih baik dari orang yang kita tegur, atau lebih mengetahui apa yang salah dari orang tersebut. Tapi bagaimana perasaan kita ketika kita menjadi orang yang ditegur karena kesalahan kita? Saya yakin dan percaya kita bisa saja sadar atau bahkan kita memberontak atas teguran yang mungkin kita rasa kurang cocok dari orang lain. Saudaraku, firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana teguran Allah kepada bangsa Israel melalui seorang hambanya yang bernama Yehezkiel. Allah memerintahkan kepada Yehezkiel untuk kiranya dapat menegur segala perbuatan bangsa Israel yang sudah sangat-sangat tidak baik di hadapan Allah. Allah memerintahkan Yehezkiel secara khusus untuk menegur mereka ketika Allah bersuara dan menyatakan dirinya kepada Yehezkiel. Tapi pertanyaannya, Yehezkiel dituntut oleh Allah untuk menyampaikan suara kenabian kepada bangsa Israel. Kalau ia tidak menyampaikan, sudah pasti orang yang ditegur itu akan dihukum oleh Allah. Bahkan juga Allah sendiri pun akan menuntut pertanggungjawaban kepada Yehezkiel. Tapi pertanyaannya bagaimana? Kalau ketika dalam teguran itu bangsa Israel mau berubah, mau berbalik kepada Allah, sudah pasti Allah akan mengampuni dan mengasihi mereka. Saudara kan dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak pernah di antara kita ini hidup sangatlah sempurna. Kita pun sering kali hidup dalam kelalaian bahkan dosa. Tetapi hendaklah ketika kita mendengar teguran, baik dari orang tua, baik dari pelayan Tuhan, bahkan orang-orang yang di sekitar kita, hendaklah kita mau berubah. Agar kita tidak mati dalam kehidupan kita, dalam kefanaan kita karena kesalahan kita. Tapi hendaklah kita berbalik. Walaupun kita akan mati pada saatnya, tapi percayalah, kematian kita bukanlah kematian yang sia-sia, tapi kematian dalam iman. Karena kita ada kesempatan berubah dan Allah mengampuni kita. Oleh karena itu, mari kita sadar akan teguran yang orang lain sampaikan dalam kehidupan kita ketika kita ada dalam kesalahan. Bahkan juga ketika kita dipercaya untuk mampu menyampaikan teguran kepada orang lain, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh supaya orang lain tidak semakin terjatuh, tapi dia mau berubah oleh kesalahannya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pribadi yang mau ditegur, tapi juga mau menegur orang lain. Jangan dipendam hanya untuk diri sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kasih-Mu ya Allah yang menyatakan kami boleh ada sampai saat ini. Berbagai teguran bahkan kemampuan kami pun juga Tuhan percayakan untuk menegur orang lain. Biarlah itu boleh membawa kami dalam sebuah perubahan. Tidak membawa kami dalam kematian kekal, tapi membawa kami dalam kematian dan kemenangan di dalam Kristus. Kami
mohon kepadamu ya Allah, untuk kiranya senantiasa menyertai, memberkati, membimbing, menuntun kami di sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.